warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramadhani dengan NIM 2314010206. Baik, di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang tugas tafsir tarbawi tentang tafsiran Quran surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha walaula ar'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya dan perempuan ayat 23, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kemudian ayat ke-24, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya atau Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Kemudian ayat 25, dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya atau Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Lalu perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istriku selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Kemudian ayat 26, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
Kemudian ayat 27, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Kemudian ayat 28, maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Kemudian ayat 29, wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Jadi di sini Yusuf ayat 23 di sini kandungannya Quran surah Yusuf ayat 23 yang mana mengisahkan tentang godaan istri Al-Aziz terhadap Nabi Yusuf, yang menunjukkan betapa besar ujian yang dihadapinya dalam bentuk godaan nafsu. Namun Nabi Yusuf memilih untuk menolak ajakan tersebut karena ia takut kepada Allah dan ingin menjaga kehormatan dirinya serta amanah dari tuannya. Yang mana ayat ini menggambarkan keteguhan iman, kekuatan menjaga diri dari perbuatan dosa, serta pentingnya rasa takut kepada Allah sebagai tanda dari perbuatan keji. Kemudian relevansinya dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini sangat relevan sebagai pembelajaran tentang pentingnya mengendalikan diri dan integritas moral, yang mana peserta didik diajarkan untuk mampu mengatakan tidak terhadap ajakan yang salah, meskipun berada dalam tekanan atau godaan. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai ketakwaan, keberanian untuk bersikap benar, dan kehormatan diri, sehingga siswa tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama maupun norma sosial. Kemudian kisah Nabi Yusuf menjadi teladan ideal bagi generasi muda dalam menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak martabat pribadi maupun kepercayaan orang lain. Jadi kandungan dalam ayat ini kemudian ayat 24 yang mana kandungannya dalam ayat ini sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, yang mana betapa kuatnya godaan yang dihadapi Nabi Yusuf, yang mana relevansinya terhadap pendidikan. Ayat ini sangat relevan dalam membentuk kesadaran moral peserta didik bahwa godaan dan peluang untuk melakukan kesalahan itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Namun penting untuk menanamkan nilai keimanan yang kuat agar siswa mampu menahan diri dan membuat keputusan yang benar meskipun dalam situasi sulit. Karena pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritualitas yang mampu membimbing siswa agar tetap pada jalur yang benar, dengan kesadaran bahwa pertolongan Allah sangat dibutuhkan dalam menjaga hati dan tindakan. Kemudian relevansinya dalam pendidikan, peserta didik berada dalam masa perkembangan emosi, pencarian jati diri, dan seringkali dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif, baik dari lingkungan sekitar maupun dari media, yang mana disinilah pentingnya peran pendidikan dalam menanamkan nilai takwa, pengendalian diri, dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Kemudian pendidikan harus tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan spiritual agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kekuatan moral untuk memilih yang benar dalam berbagai situasi. Kemudian ayat 25 yang mana kandungannya dari ayat ini yang mana melanjutkan kisah peristiwa antara Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz. Yang mana ayat ini menggambarkan bahwa ketika Yusuf berusaha lari untuk menghindari godaan tersebut, perempuan itu malah mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Kemudian saat itulah mereka berdua justru bertemu dengan suaminya Al-Aziz di depan pintu, yang mana perempuan itu langsung menuduh Yusuf hendak berbuat buruk terhadapnya sebagai upaya membela diri dan menutupi kesalahannya.
Kemudian relevansinya ayat 25 ini, relevansinya dalam pendidikan sangatlah besar, terutama dalam membangun karakter peserta didik agar memiliki keteguhan dalam mempertahankan kebenaran dan tidak mudah goyah meskipun dihadapkan pada fitnah tekanan sosial. Peserta didik perlu dibimbing agar berani bersikap jujur, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, dan mereka juga perlu diajarkan bahwa tidak semua orang mendukung kejujuran dan kadang kebenaran itu harus diperjuangkan. Jadi kesimpulannya, Quran Surah Yusuf ayat 25 ini tidak hanya mengajarkan tentang pengendalian diri, tetapi juga tentang integritas, keberanian, moral, dan pentingnya menjaga kebenaran di tengah tekanan serta godaan untuk menutupi kesalahan dengan cara yang tidak jujur. Kemudian ayat 26. Kandungan ayat 26 yang mana Quran Surah Yusuf ayat 26 merupakan lanjutan dari situasi menegangkan antara Nabi Yusuf, istri Al-Aziz, dan Al-Aziz sendiri. Setelah sang istri melontarkan tuduhan terhadap Yusuf, ayat ini mencatat bahwa Yusuf membela diri dengan berkata, "Dialah yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Lalu muncullah seorang saksi dari keluarga perempuan tersebut yang memberikan pendapat jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar dan Yusuf yang dusta. Tetapi jika bajunya robek di belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan Yusuf yang benar. Jadi kemudian relevansinya dalam pendidikan sangatlah besar, terutama dalam hal membentuk sikap adil, rasional, dan objektif dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang mana ayat ini mengajarkan pentingnya prinsip tayabun atau klarifikasi dan pencarian kebenaran. Sebelum mengambil keputusan atau menilai seseorang, dalam dunia pendidikan, siswa harus dilatih untuk tidak gegabah dalam membuat penilaian, tidak mudah percaya pada tuduhan atau gosip, dan terbiasa berpikir kritis serta mencari bukti. Kemudian ayat 27 yang mana kandungannya merupakan kelanjutan langsung dari pembuktian yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Dan relevansi dalam pendidikan menyentuh beberapa aspek penting dalam pembentukan karakter dan nilai moral siswa. Yang pertama, ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan pembuktian yang objektif dalam menyelesaikan konflik. Dalam dunia pendidikan, siswa perlu diajarkan bahwa menyelesaikan masalah harus berdasarkan bukti dan kejujuran, bukan hanya asumsi atau emosi. Kedua, ayat ini mengandung pelajaran penting tentang konsekuensi dari kebohongan dan manipulasi. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya kehati-hatian dalam pergaulan, khususnya antara lawan jenis. Kemudian ayat 28, kandungan Quran Surah Yusuf ayat 28 menegaskan bahwa Yusuf tidak bersalah dan perintah kepada perempuan itu untuk bertaubat serta menjaga diri. Kemudian relevansi dalam pendidikan adalah pentingnya bersikap adil, bijak dalam menyelesaikan konflik, serta membina peserta didik agar mau menerima nasihat dan memperbaiki kesalahan dengan lapang dada tanpa mempermalukan orang lain. Kemudian juga mencakup pentingnya menjaga nama baik dan martabat orang lain, terutama saat menyelesaikan masalah. Guru dan pendidik diajarkan untuk tidak memperbesar kesalahan siswa di depan umum, tetapi membimbing mereka untuk mau berubah. Yang mana hal ini menumbuhkan suasana pendidikan yang penuh kasih, saling menghargai, dan membangun karakter yang kuat tanpa menjatuhkan. Kemudian Quran Surah Yusuf ayat 29 yang mana kandungannya mengandung pesan tentang penyelesaian masalah dengan bijak tanpa memperpanjang konflik atau mempermalukan pihak lain.
Dalam ayat ini, Al-Aziz meminta Nabi Yusuf untuk mengabaikan masalah fitnah yang terjadi, dan kepada istrinya ia menasihati agar memohon ampun karena telah berbuat salah, yang mana ini menunjukkan sifat dewasa dalam menghadapi konflik serta penekanan pada introspeksi dan pertaubatan. Kemudian dalam konteks relevansi dalam pendidikan, ayat ini sangat relevan sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik, yang mana guru dan siswa diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, menghindari sikap mempermalukan orang lain, dan mendorong adanya kesadaran atas kesalahan yang diperbuat. Kemudian pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembinaan akhlak, kejujuran, dan kemampuan mengelola konflik dengan cara yang mendidik dan penuh kasih. Mungkin cukup sekian penayangan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.